Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan kesiapan Iran jelang batas waktu 48 jam ultimatum serangan besar-besaran oleh Amerika Serikat, saya akan membahasnya dengan warga negara Indonesia di Qom Iran, Ismail Amin. Selamat sore waktu Indonesia, Ismail. Ya, selamat siang waktu Iran, Mbak Sylvia. Baik, Ismail, apakah Anda melihat ada aktivitas berbeda yang dijalankan warga Iran jelang batas akhir ultimatum dari Trump? Ya, sampai saat ini Mbak Sylvia saya melihat tidak ada perubahan apapun, kondisi tetap relatif stabil dan sejak Sabtu kemarin memang aktivitas sudah mulai berjalan kembali karena kantor-kantor sudah mulai dibuka, kampus-kampus juga sudah mulai aktif, kecuali memang sekolah-sekolah itu masih ditutup dan dilakukan aktivitas pendidikan pengajaran secara online. Sementara perkuliahan di sebagian universitas itu aktif. Sementara di Tehran ada beberapa universitas memang tempat ditutup karena menyusul adanya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel yang menarget beberapa kampus, termasuk Universitas Tehran dan Universitas Syarif Teknologi di Tehran. Kemarin mengalami rusak parah. Namun secara umum saya menyampaikan bahwa dari pandangan mata kami melihat tidak ada perubahan apapun. Masyarakat juga tidak tampak ada kepanikan, pasar buka, supermarket juga buka, aktivitas jual beli, ekonomi juga masih berjalan secara normal sebagaimana biasa. Aktivitas masyarakat di kota-kota besar seperti Tehran dan Qom itu tetap berjalan. Oke. Bagaimana dengan pasokan listrik, air, atau internet di sana? Apakah ada pemadaman? Ya, sejak awal perang sama sekali tidak ada pemadaman listrik, kecuali kalau di Qom itu sempat mengalami pemadaman 2 jam. Itu dari awal perang sampai sekarang. Kalau di Tehran sempat mengalami pemadaman karena memang pembangkit listrik di Tehran itu sempat mendapatkan serangan, lalu dikatakan bahwa 2-3 jam kemudian sudah aktif kembali. Sama sekali tidak ada kendala yang berarti terkait listrik, gas maupun air, tidak ada pemadaman, tidak ada kelangkaan, tidak ada kekurangan. Begitu juga ketersediaan bahan-bahan pokok di pasar dan di tempat-tempat perbelanjaan. Bahan-bahan pokok itu masih ada sehingga masyarakat tidak ada sama sekali aktivitas belanja yang terkesan panik, ada panik buying atau berlebihan dalam berbelanja dengan maksud untuk misalnya menimbun kebutuhan pokok. Sama sekali tidak ada. Kemarin kami ke supermarket setempat di dekat kediaman kami, semuanya masih tetap berjalan normal dan kebutuhan-kebutuhan pokok masih tersedia. Baik. Lalu apakah ada kesiapan khusus dari pemerintah maupun pasukan IRGC dalam menghadapi ancaman Trump? Ya, memang sejak awal Iran telah menegaskan bahwa posisinya itu adalah defensif strategis, yaitu jika mereka diserang maka mereka akan memberikan balasan. Infrastruktur strategis atau fasilitas apa yang menjadi target sasaran dari operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel, maka seperti itu balasan yang juga akan mereka serang. Iran memiliki prinsip bahwa mata dibalas mata. Jadi jika kayak kemarin universitas disasar, maka Iran juga melakukan serangan balasan ke universitas di Israel dan di sejumlah kawasan yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Sehingga dengan ultimatum ancaman Donald Trump akan melakukan serangan terhadap infrastruktur listrik, maka Iran juga memberikan balasan, mengancam dengan hal yang serupa, bahkan mengatakan bahwa serangannya akan berlipat ganda dan akan menyasar seluruh kepentingan dan aset Amerika Serikat yang ada di kawasan. Oke. Lalu jutaan warga Iran dikabarkan bersiap juga untuk ikut perang melawan Amerika Serikat Israel. Apa informasi yang Anda kumpulkan, Ismail, terkait dengan hal ini? Ya, memang sejak beberapa hari yang lalu, ketika ada isu akan dilakukan invasi darat, IRGC membuka pendaftaran mobilisasi untuk sukarelawan untuk membantu IRGC jika diperlukan. Disebutkan sudah hampir 20 juta pendaftar, itu pendaftaran dilakukan secara online. Jadi tidak ada sama sekali terlihat di lapangan bahwa ada mobilisasi massa atau pendaftaran secara kehadiran, tapi itu pendaftaran secara online.
Kami melihat bahwa ada antusiasme sosial dan solidaritas publik yang sangat tinggi dengan ajakan tersebut, sehingga disebutkan sudah hampir 20 juta orang yang mendaftar. Disebutkan juga, dan kami memang lihat setiap harinya, bahkan setiap malam, itu aksi-aksi dukungan, pawai, pertemuan-pertemuan akbar, konvoi kendaraan itu masih terus dilakukan oleh warga setempat. Mereka memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer Iran untuk tidak mau menerima negosiasi dan terus melanjutkan serangan selama diperlukan. Oke, satu lagi terakhir Ismail, apakah Anda juga melihat bahwa serangan militer yang dilakukan Iran kepada pangkalan Amerika Serikat di kawasan maupun ke Israel itu semakin intensif jelang ultimatum Trump? Ya, kami melihat semakin intensif, bahkan kepercayaan IRGC, kepercayaan Angkatan Udara Iran itu semakin meningkat menyusul sejumlah jet tempur dan drone berhasil dijatuhkan oleh Iran. Disebutkan pada hari ini ada 2 drone jenis Hermes dan juga MQ-9 yang berhasil dijatuhkan. Ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Angkatan Udara di tengah klaim Amerika Serikat atau Donald Trump yang menyebut bahwa Angkatan Udara Iran telah lumpuh. Sudah disebutkan bahwa gelombang serangan itu sudah dilancarkan ke 98, dan kami melihat pantauan kami di televisi itu selalu dilaporkan perkembangan terkini maupun pencapaian yang dicapai IRGC dalam serangannya terhadap seluruh kepentingan Amerika Serikat di kawasan dan juga di wilayah Israel. Baik, kalau begitu Ismail Amin, terima kasih atas laporan terkini Anda dari KOM Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.